Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Wa salawatullahi wa salamu rabbi alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala sahabatihi al-kiramil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat ini muliakan oleh Allah Azza wa Jal. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang tiada henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Dengan nikmat itu jualah kita bisa menghambakan diri kepadanya, melaksanakan salah satu ibadah yang sangat tinggi kedudukannya, itu melaksanakan salat secara berjamaah bersama kaum muslimin. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercurahkan untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kembali kita membaca kitab Riyadhus Shalihin, masih di dalam hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi. Ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam pembahasan haqquz zauji 'alal mar'ati, hak seorang suami yang mesti ditunaikan oleh istrinya. Kita masuk ke dalam hadis 283. Wa an Abi Ali Talqa ibni Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala 287. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu min al-huril 'ain la tu'dhihi qatalakillah fa innama huwa 'indaki dakhilun yushiku ay yufariqaki ilaina. Wa an Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijal minan nisa. Tinggal dua hadis di dalam haqquz zauji 'alal mar'ati, bab haqquz zauji 'alal mar'ati, tinggal dua hadis. Hadis yang pertama adalah datang dari jalan Mu'adz bin Jabal, salah seorang sahabat yang mulia yang sering kita dengar nama Mu'adz bin Jabal di dalam, baik di dalam kitab-kitab hadis atau di dalam kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kisah para sahabatnya. Mu'adz bin Jabal adalah salah seorang sahabat yang memiliki keutamaan. Bahkan Mu'adz bin Jabal pernah diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman dua kali. Diutusnya Mu'adz bin Jabal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman. Ini menunjukkan Mu'adz bin Jabal memiliki keutamaan sehingga dipilih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke negeri Yaman. Pertama dengan tujuan berdakwah, mengajak penduduk Yaman
masuk ke dalam agama Islam. Dan sebelum Mu'adz berangkat, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Faltakun awwal ma tad'u ilaihim syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Sesuatu yang pertama sekali engkau ajak mereka, wahai Mu'adz, engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Ajak mereka masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan syahadatain, bersaksi tiada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla, dan bersaksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dengan ini seorang masuk ke dalam agama Islam. Maka hendaklah dakwah yang engkau sampaikan kepada mereka pertama sekalinya adalah mengajak mereka masuk ke dalam dua kalimat syahadat ini. Ketika engkau ditaati oleh mereka, mereka taat kepadamu, kabarkan kepada mereka Allah wajibkan salat 5 waktu. Kemudian mereka taat kepadamu, kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan terhadap harta-harta mereka sedekatan, zakat, sedekah yang akan dikembalikan kepada orang-orang fakir dari kalangan mereka. Jadi Mu'adz diutus ke negeri Yaman, kemudian kembali ke Madinah, kemudian kembali dari negeri Yaman, kemudian diutus kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diutus kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua kalinya menjadi qadi di tengah-tengah masyarakat Yaman ketika itu. Ditunjuknya Mu'adz bin Jabal menunjukkan Mu'adz memiliki kemuliaan, dan ini disebutkan di dalam kitab hadis atau di dalam sejarah tentang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis ini datang dari beliau. Beliau mengatakan, "Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala." Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, "La tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya." Ya, tidaklah seorang istri menyakiti hati suaminya di muka bumi. Kita sekarang berbicara tentang atau masih dalam perkara hadis-hadis tentang haqquz zauji. Ya, di antara hak yang mesti didapatkan dari istrinya, jangan sampai seorang istri menyakiti hati suaminya. Inilah keadilan yang datang dari Islam. Ketika seorang laki-laki dituntut oleh Islam, dituntut di dalam agama kita, dia tidak boleh menyakiti istrinya, menyiksa istrinya, menzalimi istrinya, maka sebaliknya juga. Ya, kendati pun berbeda. Ketika kezaliman disandarkan kepada seorang suami dan dia lakukan kepada seorang istri, berbeda kezaliman yang datang dari istri ketika dia berikan kezaliman itu kepada suaminya. Tapi bisa menjadi sama-sama zalim, bisa menjadi sama-sama menyakiti. Kendati pun berbeda bagaimana seorang suami menyakiti istrinya dan bagaimana seorang istri menyakiti suaminya, berbeda, tapi sama-sama tidak boleh dan sama-sama terjadi. Bisa seorang suami menyakiti istrinya, maka itu tidak boleh. Atau bisa seorang istri menyakiti suaminya, dan itu tidak boleh juga. Ya, mungkin seorang istri menyakiti hati suaminya tentu tidak secara fisik, karena laki-laki lebih kuat daripada wanita. Kalau seorang suami menyakiti istrinya, menyiksa istrinya, maka yang terngiang-ngiang di benak kita adalah dia memukulnya, dia menghardiknya. Kalau perempuan mungkin tidak seperti itu. Dengan dia tidak taat kepada suaminya dalam kebaikan-kebaikan, berarti dia telah menyakiti hati suaminya. Kendati pun tidak berbentuk fisik, karena tentu berbeda. Apapun yang membuat hati suami sakit kepada istrinya, ya, merasa tersakiti oleh istrinya, disebutkan di sini, la tu'zi imra'atun zawjaha, tidak ada seorang istri menyakiti suaminya. Ya, apapun intinya suami tersakiti, tapi dalam timbangan syariat. Ya, dalam timbangan syariat. Misalnya seorang suami memerintahkan istrinya untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, kemudian istri tidak mau dan suami sakit hati, ini bukan yang diinginkan. Ini bukan yang diinginkan. Seorang suami
memerintahkan istrinya untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, kemudian istri menolaknya, tidak mau melakukan sesuatu itu, kemudian suami merasa tersakiti, bukan ini yang diinginkan oleh syariat. Seorang istri menyakiti suaminya memang dalam timbangan syariat. Kezaliman yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya, ya, illa qalat zaujatuhu minal huril 'ain, kecuali ya istrinya dari bidadari mengatakan, kecuali istrinya dari bidadari mengatakan, la tu'dhih, jangan engkau sakiti dia, jangan engkau sakiti dia. Nah, ini menunjukkan bahwa ma'asyiral ikhwah, pertama surga telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dan telah ada penghuninya, dan telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bidadari. Bagaimana, dan kita tidak mengetahui ini perkara-perkara gaib yang disampaikan oleh Nabi SAW. Namun perkara-perkara yang berbentuk keyakinan seperti ini kita mesti imani. Bagaimananya kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hadisnya sahih dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau, muhassanahu. Nabi SAW mengatakan, tidaklah seorang wanita menyakiti hati suaminya, menyakiti suaminya di muka bumi, kecuali istrinya dari bidadari surga mengatakan kepada wanita ini, la tu'dhih. Dan bagaimana ini bisa terjadi? Kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mengimaninya, ya. Dan tidak semua perkara-perkara di dalam agama ini bisa dinalar oleh akal kita. Tidak mesti, ma'asyiral muslimin. Ketika datang dengan kabar yang sahih, ya, dengan berita yang sahih, dengan sanad yang sahih, dengan hadis-hadis yang sahih, jika seandainya akal kita belum sampai bagaimana memikirkannya, kembalikan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tugas kita hanya beriman terhadap apa yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla, terhadap apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama halnya dengan perkara-perkara akidah, perkara-perkara sifat Allah Azza wa Jalla. Tuntutan kepada kita beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya, tentang dirinya memiliki tangan, memiliki pendengaran, penglihatan, memiliki qadam. Kemudian ketika tinggal sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit bumi. Bagaimana ini terjadi? Kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita beriman. Ketika turun, ya turun. Bagaimana turun Allah Azza wa Jalla ke langit bumi, kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Wal imanu bihi wajib, kata Imam Malik. Bertanya tentang bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala, ini sesuatu yang mengada-ngada. Tidak pernah para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang hal-hal yang seperti ini, tapi mereka beriman. Ayat turun, hadis diucapkan oleh Nabi SAW, sahabat tidak pernah bertanya tentang bagaimana kepada Nabi SAW. Makanya ketika pertanyaan tentang ini datang di zaman Imam Malik, seorang muridnya bertanya kepada beliau ketika beliau memberikan ilmu, memberikan majelis, makanya Imam Malik mengatakan wasu'alu anhu bid'atun, bertanya tentang perkara-perkara itu sesuatu yang baru. Kenapa para sahabat tidak bertanya tentang itu? Nah, sama halnya juga dengan perkara-perkara akidah yang lain, ya, yang perkara-perkara yang sifatnya gaib, kita beriman. Bagaimana kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di dalam hadis ini Nabi mengatakan, kecuali istrinya dari bidadari mengatakan kepada istri yang telah menyakiti suaminya di dunia ini, la tu'dhi qatalakillah, jangan kau sakiti dia. Fa innama huwa indaki dakhilun yushiku ayyufariqaki ilaina, sesungguhnya dia bersamamu, dakhilun yushiku ayyufariqaki ilaina, dia bersamamu, ya, merasa tidak nyaman. Dakhil, dayyiq, dan sebentar lagi dia akan berpisah, akan menuju kepada kami, ya. Dan yang perlu kita garis bawahi, ma'asyiral muslimin, jika seandainya seorang istri yang salihah, suami-suami yang saleh, kemudian dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla kedua-duanya ke dalam surga, maka istrinya termasuk menjadi bidadarinya.
Tapi ternyata seorang istri bukan seorang istri yang salihah, seorang istri yang sulit dibina oleh suaminya, seorang suami yang saleh. Maka ketika Allah Azza wa Jalla memasukkan seorang suami ke dalam surga dan tidak dimasukkan seorang istri ke dalam surga, ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka seorang istri tersebut tidak akan menjadi bidadari suaminya. Seorang istri tidak akan menjadi bidadari suaminya. Seorang wanita akan menjadi bidadari suaminya di surga, ya, biiznillah, ketika mereka sama-sama masuk ke dalam surga. Di samping seorang laki-laki juga diberi bidadari-bidadari yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang mulia ini pertama memberikan, ya, keterangan bahwa surga telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga penghuninya telah ada, dan sama halnya dengan neraka. Neraka telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dan penghuninya juga telah ada, disebutkan dalam hadis. Ya, namun bagaimananya kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diperlihatkan kepadanya neraka, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat, ya, di antara yang telah disiksa dalam api neraka itu adalah seorang laki-laki yang pertama sekali masukkan patung ke dalam Jaziratul Arab, Amr bin Luhai al-Khuzai. Kemudian di antara orang yang disiksa adalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, penzina, dan dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Lalu bagaimana kita kembalikan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Surga dan neraka makhluqatani la yafniyani abada. Dua yang telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak akan pernah musnah selama-lamanya. Hadis berikutnya. Jadi hadis di atas, ya, haramnya bagi seorang wanita untuk menyakiti hati suaminya. Sebagaimana seorang suami haram dia menyakiti hati istrinya, maka demikian juga seorang wanita haram hukumnya menyakiti suaminya. Dengan apa saja. Tapi menyakiti yang kita maksud di sini sebagaimana kita sebutkan tadi, betul-betul menyakiti dalam timbangan syariat. Bukan hanya sekedar seorang suami merasa sakit terhadap, ya, tingkah laku istrinya, padahal itu, ya, bukanlah dianggap pelanggaran di dalam syariat. Seorang suami memerintahkan istrinya untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, ditolak oleh istrinya, dan memang wajib dia tolak. Tidak boleh taat kepada siapapun dalam rangka melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian suami merasa tersakiti. Ini tidak masuk dalam hadis ini. Ini tidak masuk dalam hadis ini. Seorang suami misalnya menyuruh istrinya membuka jilbab, kemudian istri tidak mau. Kemudian suaminya merasa tersakiti, tidak masuk dalam hadis ini. Dahulunya sama-sama tidak dapat hidayah, hidup dalam kegelapan, tiba-tiba istri dapat hidayah, mengenal dakwah sunnah, kemudian akhirnya berjilbab, kemudian bercadar, kemudian dilarang oleh suaminya, ya, disuruh keluar rumah sama seperti dulu, suaminya belum dapat hidayah, pakai celana, pakai baju pendek, tidak menutup aurat, kemudian tidak mau istrinya. Kemudian suami yang tersakiti olehnya, merasa sakit hati. Ini termasuk dalam hadis ini. Jadi sakit hati yang betul-betul dalam timbangan syariat, melawan dalam kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh suami, ya, memerintah suami dengan semena-mena saja. Ini yang dilarang di dalam syariat Islam. Nah, berikutnya, wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijal minan nisa." Saya tidak meninggalkan, kata Nabi SAW, setelah peninggalanku sebuah fitnah yang paling berbahaya daripada untuk kaum laki-laki daripada perempuan. Saya tidak meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah seorang wanita, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, datang dari jalan Usamah bin Zaid. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa fitnah yang paling besar kedudukannya adalah fitnah wanita, dan betapa banyak maksiat terjadi ma'asyiral muslimin
karena seorang wanita tidak bisa menjaga kesucian dirinya. Maka seorang wanita ya wajib dia bisa menjaga kesucian dirinya, apalagi mereka jika seandainya sudah memiliki suami. Ketika mereka menjaga kesucian dirinya itu bentuk daripada penghormatan mereka kepada suami mereka. Bentuk juga menjaga kehormatan suami mereka dengan banyak-banyak diam di rumah. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Perintah dari Allah Azza wa Jalla. Dan dia tidaklah keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya atau bersama suaminya. Tidaklah dia keluar rumah kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat dibutuhkan, dalam keadaan-keadaan darurat. Dan ini bentuk daripada menjaga kehormatan suaminya. Dan ini adalah hak seorang suami mesti didapatkan dari istrinya. Ketika seorang istri tidak melakukan perilaku seperti ini, bahkan menimbulkan fitnah di tempat yang lain, tergoda dia laki-laki lain tergoda olehnya karena tidak menjaga kehormatan dirinya, berarti dia telah berkhianat kepada suaminya, tidak melakukan salah satu hak yang mesti didapatkan oleh suaminya, bahwa istrinya menjaga kehormatan dirinya. Dengan menjaga kehormatan dirinya, maka dia akan menjaga kehormatan diri suaminya. Nah, kita masuk ke dalam bab berikutnya, babun nafaqati 'alal 'iyal. Bab memberikan nafkah kepada keluarga. Bab memberikan nafkah kepada keluarga. Qala ta'ala: wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa qala ta'ala: liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Wa qala ta'ala: wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Seperti biasa Imam Nawawi sebelum membawakan hadis-hadis di dalam bab, beliau selalu membawakan ayat-ayat yang diinginkan oleh bab, yang sama dengan hadis-hadis yang akan dia bawa. Beliau bawakan surat Al-Baqarah ayat 233. Beliau mengatakan, qala ta'ala, Allah mengatakan, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jadi judulnya adalah babun nafaqati 'alal iyal, memberikan nafkah kepada keluarga. Siapa yang memberikan? Kepala keluarga. Siapa kepala keluarga? Seorang suami. Siapa kepala keluarga? Seorang ayah. Kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anak-anaknya, atau kepada siapa saja yang berada di bawah tanggungannya. Dan itu hukumnya wajib. Dan Imam An-Nawawi membawakan bab khusus tentang ini, itu juga menunjukkan sesuatu ini adalah sesuatu yang penting. Ya, sesuatu yang penting. Kemudian juga nanti dibawakan dalam hadis-hadis setelahnya, ya, dibawakan hadis-hadis apa hikmahnya. Apa hikmahnya? Jangan seorang suami berpikir ini adalah sebatas tugas saja, tidak ada hikmahnya. Kewajiban saja, tidak ada hikmahnya. Dibawakan oleh Imam An-Nawawi hadis-hadis yang berbicara tentang hal ini, yang menerangkan di dalamnya apa hikmahnya. Ya, berupa keutamaan yang akan didapatkan oleh seorang suami, pahala yang besar yang dijanjikan oleh Nabi SAW, yang disebutkan oleh Nabi SAW bagi seorang suami yang menunaikan perintah Allah Azza wa Jalla. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya, para suami, orang tua, ayah, terhadap anak-anak mereka adalah kewajiban mereka memberikan nafkah. Wa kiswatuhunna, memberikan mereka pakaian bil ma'ruf, dengan baik. Kalimat-kalimat bil ma'ruf, Allah sebutkan bil ma'ruf, dengan baik, dikembalikan kepada uruf di satu tempat.
Allah Azza wa Jalla tidak mempatok jumlah daripada nafkah tersebut yang mesti dikeluarkan oleh seorang ayah kepada keluarganya, yang mesti dikeluarkan oleh seorang suami kepada keluarganya, tetapi Allah Azza wa Jalla mengatakan bil ma'ruf, dengan baik. Bagaimana seorang ayah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, seorang suami kepada istri dan anak-anaknya dengan baik, sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan, dan ini berbeda pada setiap keadaan dan setiap tempat. Maka tidak ada patokan nominal nafkah, tidak ada. Ya, tidak ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan oleh para ulama kita. Ya, tidak ada dalil, tapi Allah sebutkan bil ma'ruf. Dan di dalam ayat yang Allah juga mengatakan ketika menjalankan masing-masing hak, suami menjalankan hak istrinya, istri menjalankan hak suaminya, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, kata Allah Azza wa Jalla. Dalam perkara nafkah Allah Azza wa Jalla juga mengatakan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Tidak ada patokan nominal nafkah, kembali kepada ya kebiasaan di daerah tersebut. Situasi dan kondisi, tempat dan masa ini berubah nafkahnya. Intinya Allah perintahkan bil ma'ruf. Dan bil ma'ruf untuk si fulan berbeda dari si allan. Bil ma'ruf, negeri ini berbeda dari negeri tersebut. Ya, intinya bil ma'ruf. Sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh istri dan sesuai dengan keadaan seorang suami. Jadi ini adalah dalil surah Al-Baqarah 233 menunjukkan kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anak-anaknya, seorang suami kepada istri anak-anaknya, ya, wajib memberikan nafkah bil ma'ruf. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam surat At-Talaq, liyunfik dhu sa'atin min sa'atih. Liyunfik, hendaklah, kata Allah Azza wa Jalla, memberikan nafkah. Ya, hendaklah memberikan nafkah. Lam, kalau dia masuk ke dalam fi'il mudhari', maka lam itu menjadi lamul amr, lam perintah, lam yang bermakna perintah. Sementara perintah itu menghajatkan kepada kewajiban. Aqimus shalah, aqimu kata-kata perintah, dirikanlah, maka salat wajib. Wa atu kata-kata perintah, maka zakat wajib. Nah, kata-kata perintah itu tidak hanya berbentuk fi'il amr, termasuk lam ketika masuk ke dalam fi'il mudhari', maka dia bermakna amar, menjadi lam amar, lam yang menunjukkan perintah. Liyunfik, Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk mengeluarkan nafkah. Dzu sa'atin min sa'ati. Yang pertama, suami yang kaya disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, orang tua yang kaya. Dan ini sebagian telah kita bahas dalam hak-hak yang mesti ditunaikan oleh seorang suami terhadap istrinya, di antaranya nafkah. Kalau sekarang bersifat umum kepada keluarga, iyal, yang sebelumnya kepada istri, sekarang bersifat umum kepada keluarga, seluruh orang yang berada di bawah tanggungan dia. Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati, hendaklah orang yang kaya memberikan nafkah dari kekayaan yang dia miliki. Makanya di pertemuan-pertemuan yang telah berlalu kita sebutkan, ma'asyiral ikhwah, seorang suami yang memiliki harta yang banyak, seorang suami yang kaya, maka tidak boleh istrinya miskin. Artinya dia persempitkan nafkah pada istrinya, ini hukumnya tidak boleh. Istri boleh menuntut. Kenapa demikian? Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah memberikan nafkah orang-orang yang memiliki kelapangan, yang memiliki harta, ya, dari kelapangan tersebut, dari harta tersebut. Artinya apa? Dia tidak mengeluarkan nafkah yang terbatas untuk istrinya, nafkah yang sedikit untuk istrinya, nafkah yang sempit untuk istrinya.
Ketika dia memiliki kekayaan, maka kekayaan itu dia berikan kepada istrinya. Tidak boleh dia merasakan kekayaan, tetapi orang-orang yang berada di bawah tanggungan dia hidupnya sempit, maka tidak boleh. Karena Allah sebutkan min sa'atihi. Wa man qudira alaihi rizquh. Kemudian Allah sebutkan, barang siapa yang disempitkan rezekinya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, barang siapa yang disempitkan rezekinya, barang siapa yang disempitkan rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla, wa man qudira alaihi rizqu, barang siapa yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibatasi rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla, falyunfik mimma atahu Allah, maka hendaklah dia memberikan nafkah dari apa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang disempitkan rezekinya saja diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, tetap Allah perintahkan falyunfik. Bagaimana dengan orang yang kaya? Orang yang dipersempitkan rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla, orang yang dipersempitkan rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla, tetap Allah perintahkan memberikan nafkah, menjalankan nafkah mimma atahullah, dari apa yang Allah berikan kepadanya. Artinya sesanggup dirinya. Sedikit dibagi rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, maka sedikit nafkah dia keluarkan kepada keluarganya. Diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kira dengan suami-suami yang memiliki kelapangan, harta yang banyak, melimpah ruah? La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seseorang kecuali apa yang telah diberikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di pertemuan-pertemuan yang telah berlalu kita bagi nafkah yang dikeluarkan itu secara garis besar kepada dua, dari dua hal ini tentu ada yang di tengah-tengah. Pertama, suami yang kaya, kemudian yang miskin, kemudian yang sedang hidupnya. Suami yang kaya, dari kekayaan itu dia berikan kepada istrinya. Suami yang miskin, yang fakir, seberapa dia sanggup memberikan nafkah kepada istrinya. Kemudian suami yang sedang hidupnya, tidak kaya, tidak miskin, maka dari sedang itu pula dia berikan nafkah kepada istrinya. Taib. Falyunfik mimma atahu Allah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa qala ta'ala, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian berikan nafkah dari sesuatu kepada keluarga, kepada orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita, Allah Azza wa Jalla yang akan menggantinya. Artinya apa? Itu semua tidak sia-sia. Karena itu ibadah. Karena itu ibadah. Maka setiap seorang suami, orang tua, siapapun yang memiliki tanggung jawab kepada orang-orang yang mereka nafkahi, maka ingat, setiap mereka memberikan nafkah, ingat ini adalah ibadah, tidak kewajiban dunia semata. Ini adalah ibadah. Bahkan disebutkan dalam hadis-hadis yang akan datang, itu sangat mulia kedudukannya. Sangat mulia kedudukannya. Sedikit dia berikan kepada keluarganya, tapi itulah yang dia sanggupi. Itu luar biasa, melebihi infak-infak yang lain kedudukannya kepada keluarganya. Karena paling utama, ma'asyiral ikhwah, ketika seorang itu berbuat baik, dia berbuat baik kepada keluarganya. Ingat hadis yang telah kita lewati, khairukum khairukum li ahlihi, kata Nabi. Sebaik-baik kalian ini adalah orang yang paling baik keluarganya. Berbuat baik kepada orang lain itu penting. Berbuat baik kepada tetangga penting. Berbuat baik kepada siapa saja penting. Tetapi berbuat baik kepada keluarga, ini sangat mulia kedudukannya dan sangat penting, bahkan lebih penting. Jangan terbalik, bertemu dengan sahabat-sahabat, wajah tersenyum, bisa bercerita berjam-jam, tidak bosan-bosan. Begitu dengan keluarga, sebentar saja, kemudian keluar rumah lagi. Ini sesuatu yang tidak baik. Ini sesuatu yang tidak baik. Baik. Mudah-mudahan pertemuan kita di hari ini bermanfaat. Hadis-hadis yang telah kita baca, pertama hadis yang dibawakan oleh Mu'adz bin Jabal tadi, itu tentang seorang istri menyakiti hati suaminya, bahwa berkata kepadanya istrinya dari bidadari surga, dan bagaimana ini kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. La tu'dhi, jangan engkau sakiti dia, sesungguhnya dia adalah indaki dakhilun,
indaki dakhilun, sesungguhnya dia adalah tamumu. Ya, artinya tidak akan lama. Hidup di dunia, meninggal salah satunya berpisah. Meninggal salah satunya berpisah. Dakhilun artinya adalah tamu, dhaifun. Ini adalah sebuah ungkapan yang disebut oleh Nabi SAW bahwa kehidupan dunia ini tidak lama. Jika seandainya seorang istri menyakiti hati suaminya, perjumpaan mereka di dunia tidak lama. Maka jangan kau sakiti dia, kata bidadari tadi. Sesungguhnya dia adalah hanya layak seperti tamu yang akan sebentar saja bersama-sama kemudian berpisah, dan dia akan kembali kepada kami. Ya, jika seandainya seorang wanita ini tidak masuk ke dalam surga, maka dia tidak menjadi bidadari suaminya. Tapi kalau dia menjadi bidadari suaminya, maka kalau dia masuk ke dalam surga, maka dia akan menjadi bidadari suaminya. Kemudian hadis tentang fitnah seorang wanita, bahwa seorang wanita adalah fitnah yang besar. Maka hendaklah dia menjaga dirinya, kesucian dirinya. Dengan itu dia menjaga hak suaminya, kehormatan suaminya. Kemudian kewajiban nafkah dari seorang laki-laki kepada keluarganya disebutkan dalilnya dari Al-Quran, Al-Baqarah 233, kemudian At-Talaq ayat 7, kemudian di dalam surat Saba ayat 39. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.